ya 10 tahun yang lalu. Dapat juga diserempet truk yang bawa aspal. Itu yang kernet sama supirnya meninggal di tempat juga, Bang. Di atas ini kan ada juga SD dan itu juga angker, itu bekas kalau dulu itu bekas penjajahan, itu di tempat pakai kuburan massal. Nggak mau lagi pulang, pernah trauma dikit sih, nggak mau pulang malam-malam lagi lewat jalan sana. Menyusuri jalanan dari Denpasar ke kota Singaraja, Bali memang menyajikan pemandangan yang memukau. Selama lebih dari 3 jam berkendara, mata kita diajak menyanjung keindahan alam. Namun, di balik keindahan alamnya, jalanan di tempat ini tergolong cukup ekstrim. Nyaris setiap 100 meter ada tikungan, lalu tanjakan atau turunan. Kewaspadaan pengendara harus tetap dijaga, jangan sampai terlena oleh keindahan alam. Apalagi saat memasuki tikungan di kilometer 12. Inilah tempat angker yang sudah sejak lampau dikenal sebagai tikungan maut. Sudah sangat banyak orang yang menjadi korban angkernya tikungan tersebut, seperti disedot oleh makhluk gaib sehingga terperosok ke jalanan di bawahnya. Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tikungan di kilometer 12 jalur Denpasar Singaraja lewat Git-Git sudah lama dikenal sebagai jalur tengkorak. Kondisinya semakin ramai karena memiliki pemandangan yang permai sehingga menjadi daya tarik para pelancong untuk melintas. Masyarakat di Banjar Dinas Pererenan Bunut, Desa Git-Git, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, paham betul bahwa tikungan ini rawan kecelakaan. Tikungan ini dari dulu nggak bisa ngitung korban yang meninggal di tempat dan sampai di rumah sakit, Pak. Dan juga pengalaman buat ibu saya sendiri, udah kemarin dulu kurang lebih ya 10 tahun yang lalu, dapat juga diserempet truk yang bawa aspal. Itu yang kernet sama supirnya meninggal di tempat. Udah terlanjur sering, bukan sering lagi, udah keterlaluan. Karena
Kalau kan saya tinggalnya di sebelah, di atas tikungannya itu, udah dari kecil udah nggak bisa ngitung sih kejadian keselakaannya di tikungannya ini udah terlalu banyak sih. Ya, dan terakhir itu sekitar 1 minggu yang lalu ada kejadian lagi yang bawa sepeda motor itu meninggal 2 orang. Tokoh masyarakat Bali sekelas Aji Krishna juga mengakui jalur Git-Git memang menggigit. Butuh stamina untuk melintasi kawasan ini agar tetap fokus berkendara selama 3 jam. Sebab nyaris 100 meter ada tikungan, tanjakan, dan turunan. Kalau Git-Git ya, kalau saya ngelihat memang jalannya memang tikungannya udah berapa tikungan. Bukan, jangankan saya, semua orang menyadari bahwa di situ tikungan terlalu tajam. Terlalu jauh dan sering sekali terjadi kecelakaan. Dan ketiga, perjalanan dari Denpasar ke Singaraja ini kan melewati Git-Git udah waktu 3 jam sampai 4 jam. Nah di situ apalagi malam ya, malam itu medannya agak berat. Tikungan itu mungkin tidak sampai 100 meter sudah ada tikungan, 50 meter sudah ada tikungan. Memang banyak sekali tikungan di wilayah Git-Git itu. Terkenal dengan namanya wilayah Git-Git. Dari daerah Polsek Sukesade, itu wilayah Mapolsek Sukesade sampai daerah Wonogiri itu penuh dengan tikungan. Kecelakaan yang umum terjadi akibat rem blong atau kehilangan kontrol kendaraan. Kondisi ini menurut polisi lebih banyak disebabkan oleh faktor pengendaranya. Meski begitu, masyarakat setempat tetap meyakini adanya campur tangan makhluk halus di tikungan tersebut yang membuat banyak kecelakaan. Kebanyakan kalau sepeda motor tuh dia tuh lost control, Pak. Ini remnya blong. Iya. Remnya blong karena ini pembatas tidak ada, Pak. Otomatis si pengendara itu langsung terjun di bawah sana. Iya. Kedalaman kurang 5 sampai 10 meter nih, Pak. Iya. Di bawah kan ada pemukiman, Pak ya. Iya. Nah, itu kemarin seminggu yang lalu ini adik saya sendiri. Karena saya tinggal di kan di atas sana kan, itu memang kelihatan, Pak, dari saksi mata bahwa dari atas sana dari parkiran itu udah kelihatan bahwa sepeda motor yang otomatis matic itu udah oleng. Dan kurang lebih 5 menit yang berlalu itu kebetulan ipar saya kan tinggal di sini, dia yang laporin ke sana. Bahwa saya tuh sudah sering, Pak, nolong yang korban di sini gitu. Iya. Betul, di situ sering memakan korban baik dari daerah atas maupun daerah bawah, tapi itu lebih banyak disebabkan karena ya kelalaian pengemudi, kelalaian manusia, karena kemungkinan mereka belum tahu medan kalau itu terjadi oleh roda 4 bis maupun truk, dan kebanyakan itu mengalami karena remnya yang blong atau yang lolos sehingga dia mengalami kecelakaan. Tapi benarkah ada kekuatan gaib yang menyedot pengendara sehingga semua korban terperosok ke bawahnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Seorang pengguna jalan yang memiliki pengalaman mistis di tikungan kilometer 12 Git-Git berkisah tentang horornya kawasan tersebut.
dirinya merasa seperti tersedot oleh kekuatan yang tak tampak. Setelah motornya terasa berat dikendarai, lalu tiba-tiba meluncur tanpa bisa dikendalikan. Dirinya pun sudah pasrah karena motornya sama sekali sudah tidak bisa dikuasai. Nah, tikungan terkenal angker sih dari dulu, tetapi ya namanya orang mau pulang kampung ya udah jalan aja kan. Lewatin tikungan sedikit, nah kok terasa berat gitu di belakang. Padahal saya kan jalan sendiri. Terasa berat waktu saya mau tikung gitu. Nah, waktu nikung gitu kayak motornya tuh nggak bisa nggak bisa dikontrol gitu loh, nggak bisa dibelokin. Saya sudah pasrah di sana. Saya ngelihat sudah deket banget dengan pembatas jalan. Nah ini mungkin udah tiba di saatnya gitu kan. Udah saya pasrah, saya doa aja dalam hati. Nah tiba-tiba mungkin Tuhan masih sayang sama saya ya. Tiba-tiba motornya bisa dikontrol lagi. Langsung aja saya nikung gitu. Nah akhirnya itu dah lain kali buat jadi pengalaman saya di sana. Saya nggak mau lagi pulang. Pernah trauma dikit sih, nggak mau pulang malam-malam lagi lewat jalan sana. Banyak yang bercerita, terutama masyarakat di sekitar tikungan kilometer 12, bahwa di kawasan tersebut pernah menjadi kuburan massal. Meski hal tersebut terjadi di masa penjajahan, namun aura mistiknya sebagai kuburan masih terasa hingga sekarang. Ini yang kemudian membuat banyak pengendara sering melihat bayangan-bayangan aneh melintas sebelum dirinya mengalami kecelakaan. Dan tikungan ini memang tajam, dan kalau mistisnya ya seperti itu gitu. Oke, ya, sip. Memang di sini gitu. Kejadian sampai meninggal itu ngeri jadinya. Saya kira gitu ya. Dulu ini di sini ada kuburan di sini dulu, yang dibilang orang-orang tua kita kuburan lewat sini lah kuburan. Makanya ini sering ada kata orang, tapi saya tidak pernah melihat. Kata orang sering melihat kayak bayangan itu lewat, itu ada seorang lewat itu kan. Saya asli sini tidak pernah lihat itu, tapi orang-orang bilang itulah hitungan angker karena sudah berapa korban di sini, kalau nggak salah hampir puluhan orang dan meninggal di sini sampai jatuh ke bawah. Itu berapa orang? Masyarakat di sekitar tikungan kilometer 12 yang sering membantu para korban kecelakaan memang tidak pernah diganggu oleh bayangan-bayangan aneh. Namun, mereka mendengar cerita dari para korban yang selamat dan masih sempat bercerita setelah ditolong. Lantaran banyaknya kecelakaan yang terjadi di tikungan Git-Git, jumlah korban kecelakaan sudah tak terhitung lagi. Terlanjur sering, bukan sering lagi, udah keterlaluan. Karena kalau kan saya tinggalnya di sebelah, di atas tikungannya itu, udah dari kecil udah nggak bisa ngitung sih kejadian keselakaannya di tikungannya ini udah terlalu banyak sih. Ya, dan terakhir itu sekitar 1 minggu yang lalu ada kejadian lagi yang bawa sepeda motor itu meninggal 2 orang. Benarkah ada bayangan putih memotong jalan sebelum terjadi kecelakaan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
kecelakaan maut yang berujung jatuhnya korban dikisahkan warga sudah tak terhitung lagi. Mereka tidak tahu sampai kapan akan terus seperti itu. Penanda utama sebelum terjadinya kecelakaan adalah melintasnya bayangan putih yang memotong jalan. Ada juga orang tua berpakaian putih membawa anak perempuan. Kalau orang-orang yang pintar itu ngelihatnya seperti itu. Ya, tapi untuk nalar sehat, sadar itu kebanyakan sih kalau sepeda motor itu kebanyakan remnya blong, dan begitu juga kalau mobil itu kebanyakan remnya blong. Tapi itu kan di dunia kita, tapi di dunia lain kita nggak tahu karena saya nggak pernah ngeliat. Tapi orang pintar sih bilangnya kayak gitu, tempatnya agak angker sih. Biasanya kebanyakan sih orang tua pakaian putih sama anak-anak cewek. Kebanyakan kalau yang lihat itu nyebrang ataukah cuman jalan-jalan doang. Ya karena di atas ini kan ada juga SD, dan itu juga angker, itu bekas kalau dulu itu bekas penjajahan, itu di tempat pakai kuburan massal. Pak Made Tapa, salah satu pengguna jalan yang sering memilih jalur Git-Git, juga bercerita tentang bayangan makhluk aneh. Ia juga pernah melihat ada truk yang terperosok seperti tersedot begitu saja di sisi jalan yang curam. Cerita keangkeran seperti itu menurutnya sudah biasa didengar oleh pengemudi yang biasa melewati jalur Git-Git. Angkernya jadi setiap ini katanya di sini Pak Made juga pernah menyaksikan sendiri ada truk box yang jatuh di tikungan ini. Ya katanya penduduk sini banyak penunggunya begitu. Mudah-mudahan Pak Made tidak bisa melihat. Jadi Pak Made juga sempat bertanya waktu truk jatuh itu. Katanya sebelum kejadian yang masih selamat itu sempat melihat ya bayangan makhluk aneh lah. Bagi Ajik, kecelakaan yang terjadi di sebuah tikungan disebabkan oleh banyak faktor, termasuk faktor mistik. Tapi menurutnya, selain tikungan kilometer 12 Git-Git, ada kawasan lain lagi yang tak kalah menyeramkan. Karena jika kecelakaan di tempat itu sudah bisa dipastikan meninggal dunia. Di belakang ini karena lalu lintas ramai, otomatis sering terjadi kecelakaan kan. Nah mau tidak mau pertama karena infrastruktur. Artinya jalannya yang belok-belok jadi sering bikin kecelakaan. Dan ada beberapa kali juga sempat bis jatuh kan gitu. Nah di kedua ya ada hubungannya dengan mungkin ada daerah-daerah yang memang betul-betul kita harus percaya angker. Yang saya tahu angker Git-Git saya tidak begitu tahu, tapi yang saya tahu adalah malah di daerah Perean itu. Perean itu ada pura di situ tikungannya tidak tajam dan sering sekali kalau orang kecelakaan di sana meninggal. Itu kalau Git-Git sering ada kecelakaan, tetapi yang paling sering saya lihat saya kepala sendiri di daerah Perean itu setiap di pura lurus lagi dikit itu kalau malam itu jalan tuh kelihatan ketutup itu. Nah itu sering sekali ada kecelakaan dan meninggal. Termasuk dari keluarga istrinya Ajik juga meninggal di situ kecelakaan. Nah ini antara capek atau mabuk, dan ketiga karena infrastruktur, keempat pasti karena mistiknya juga. Saya yakin dimanapun pasti ada daerah-daerah yang memang rawan dengan mistik atau apa kan. Seperti sering kejadian di daerah Jakarta di kilometer berapa. Nah itu percaya tidak percaya. Tapi saya yakin ada. Memang sejatinya di setiap tempat terdapat penunggunya hingga membuat lokasi tersebut menjadi tempat angker. Tapi tikungan kilometer 12 Git-Git
Sungguh bukan sekedar angker, karena kecelakaan sangat sering terjadi di tempat ini. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.